Pernah nggak sih kita berpikir gimana ya kalau hubungan antara sekolah dan keluarga itu bukan cuma sekedar laporan nilai atau pertemuan setahun sekali, tapi jadi sebuah kemitraan yang sejati? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan mengupas tuntas pergeseran fundamental menuju kolaborasi yang kuat untuk benar-benar mendukung anak-anak kita. Yuk kita mulai dari sebuah ide yang sangat mendasar. Keluarga adalah ahli mengenai anak-anak mereka sendiri. Ini bukan cuma kalimat yang enak didengar loh, ini adalah sebuah pengakuan. Pengakuan bahwa orang tua memegang kunci pemahaman yang luar biasa berharga tentang anak mereka. Dan ini jadi fondasi dari semua yang akan kita bahas. Jadi begini, keluarga itu adalah fondasi pertama dan utama. Merekalah pengaruh pertama dan bisa dibilang terkuat dalam kehidupan seorang anak. Coba bayangin deh, betapa kayanya lingkungan belajar anak ketika perspektif sosial, budaya, bahkan bahasa yang unik dari setiap keluarga itu dihargai dan diintegrasikan, bukan malah dikesampingkan. Nah, ini dia pertanyaan yang krusial. Karena kan di dunia nyata, fondasi yang ideal ini nggak selamanya mulus, sering banget diuji. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi saat stres mulai, ya katakanlah, menggoyahkan fondasi itu? Mari kita lihat bareng-bareng. Disinilah kita masuk ke inti permasalahannya. Ada dampak tersembunyi dari stres terhadap kemampuan anak untuk belajar. Dan ini bukan cuma soal perilaku anak yang jadi nakal atau susah diatur ya. Ini jauh lebih dalam. Ini tentang bagaimana otak mereka berfungsi saat berada di bawah tekanan. Oke, ini poin yang penting banget. Stres itu bukan sekedar emosi. Ternyata stres bisa berfungsi sebagai semacam tembok penghalang kognitif. Penelitian dari Poltava menunjukkan bahwa stres yang ekstrim itu bisa benar-benar secara harfiah menghentikan proses belajar di otak anak. Ini mengubah cara kita memandang segalanya kan? Terus gimana cara kita menembus tembok ini? Jawabannya ternyata bukan pada program yang rumit, tapi pada hubungan. Dengan menciptakan lingkungan yang suportif, baik di rumah maupun di sekolah, dan membimbing anak melewati masa sulit, kita itu nggak cuma memadamkan api saat ini aja, tapi kita juga membangun ketahanan emosional mereka untuk masa depan. Nah, ini dia titik baliknya. Mengatasi stres pada anak itu ternyata bukan pekerjaan satu pihak. Bukan lagi cuma tugasnya sekolah atau cuma tugasnya keluarga secara terpisah. Ini adalah sebuah panggilan. Panggilan untuk bersatu dalam sebuah kemitraan yang nyata dan otentik. Oke, pertanyaannya, gimana cara membangun kemitraan ini? Ternyata ada 3 pilar utama yang jadi fondasinya. Kita lihat satu persatu. Ketiga pilar ini benar-benar mengubah dinamika lama. Yang tadinya cuma kasih laporan, sekarang jadi dialog. Yang tadinya lingkungan sekolah dan rumah terpisah, sekarang jadi satu ekosistem yang saling mendukung. Dan yang paling penting, dari keputusan yang dibuat sepihak oleh sekolah, menjadi kolaborasi yang didasari rasa saling percaya. Coba lihat perbedaannya. Jelas banget kan? Kita harus meninggalkan model lama, di mana keluarga itu posisinya cuma sebagai penerima pasif. Kita bergerak menuju model kemitraan, di mana keluarga adalah kontributor aktif yang idenya dihargai dalam pendidikan anak mereka. Oke, teori itu penting. Tapi aksi dan praktek nyata jauh lebih penting dong. Jadi sebenarnya kemitraan ini wujudnya kayak gimana sih dalam prakteknya? Yuk kita lihat beberapa contoh konkretnya. Jadi, ketika sekolah dan keluarga ini benar-benar jadi mitra, ada 2 hal luar biasa yang terjadi. Pertama, orang tua merasa jauh lebih terlibat. Mereka nggak merasa jadi orang luar lagi. Kedua, dan ini yang keren banget, mereka jadi termotivasi untuk aktif berkontribusi. Mereka bukan lagi sekedar penonton di pinggir lapangan. Dan ini bukan sekedar rapat orang tua yang ya gitu-gitu aja. Bayangin deh konferensi yang dipimpin oleh siswa sendiri. Atau pameran di mana mereka membagikan penemuan mereka. Ini semua adalah strategi-strategi yang dirancang untuk membuka pintu kelas, menjadikan proses belajar itu transparan dan kolaboratif. Coba kita bayangkan sejenak, ada sebuah konferensi, tapi yang bicara di depan bukanlah guru, melainkan anak Anda sendiri. Dia yang menjelaskan, ini loh yang aku pelajari, begini caraku belajar, dan di bagian ini aku merasa sudah bisa. Ini kan perubahan paradigma total. Kita sebagai orang tua nggak lagi cuma lihat nilai akhir, tapi kita bisa melihat langsung proses berpikir mereka. Dan dengan adanya teknologi digital, jembatan antara sekolah dan rumah ini bisa kita bangun setiap hari. Hal sesederhana blog kelas atau update foto kegiatan di media sosial bisa membuat proses belajar jadi terlihat. Ini menciptakan dialog yang terus-menerus, nggak nunggu sampai ada rapor. Jadi, apa intinya dari semua ini? Kemitraan antara sekolah dan rumah itu bukanlah sekedar program tambahan
atau sesuatu yang bagus kalau ada. Bukan, ini adalah masa depan pendidikan itu sendiri. Ini adalah cara kerja baru yang fundamental. Kalimat ini merangkum semuanya dengan sangat indah menurut saya. Tujuan utamanya adalah menciptakan sebuah komunitas yang utuh, yang suportif, yang mengelilingi setiap anak, di mana semua orang, guru, orang tua, dan siswa itu sendiri merasa punya andil dan berinvestasi dalam kesuksesan anak. Nah, sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan reflektif untuk Anda semua. Nggak peduli Anda seorang pendidik, orang tua, atau bagian dari komunitas. Coba pikirkan, apa satu langkah kecil, sekecil apapun, yang bisa Anda ambil hari ini untuk mulai memperkuat jembatan ini. Karena dari langkah-langkah kecil inilah kita membangun fondasi yang jauh lebih kuat untuk generasi mendatang.